Iya, langsung saja kita berdialog bersama dokter. Ini bagaimana sih pola pikirnya gitu ketika melakukan mutilasi gitu, membunuh dan memutilasi. Ini kan suami memutilasi istrinya gitu kan. Artinya dia secara sadar ini orang terdekat dia loh. Jadi begini, jadi orang-orang yang seperti ini biasanya kalau kita orang normal kan kita punya tilikan diri ya. Ya, alert gitu ya dalam Iya. diri kita. Dan kita punya hubungan kedekatan dengan Ya. orang tertentu ya. Betul. Kalau orang-orang yang seperti ini, dia tidak punya perasaan empati atau kita sebutnya kedekatan lah dengan orang ya. Dia sudah tidak punya rasa itu lagi. Meskipun puluhan tahun hidup Iya. bersama dia. Iya. Jadi mungkin selama puluhan tahun itu juga mungkin tidak meresapi dengan baik gitu. Jadi satu saat dia bisa ada titik kulminasinya dan mungkin sudah ada niat dari sebelumnya, kita kan nggak tahu. Apakah dia sudah berencana dari dulunya kan? Sudah ada sesuatu yang tidak nyaman dan mungkin titik munculnya baru sekarang. Oke, kalau berdasarkan cerita-cerita dari masyarakat setempat gitu ya, konon ada informasinya begini, kesal terhadap istrinya karena selalu membela keluarga lah atau anaknya begitu, yang memang melakukan sesuatu yang salah begitu. Tapi apakah memang harus sampai melakukan hal yang sadis seperti ini gitu loh, memutilasi? Iya, memang tindakan ini udah kita bilang adalah suatu tindakan emosional yang berlebih ya. Jadi kita bilang ini suatu pembunuhan yang keji, ya, sangat keji. Dan kalau analisa saya, harusnya ini kejadian keji ini mestinya sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya atau dari muda misalnya ya. Jadi karakter orang ini sebetulnya Artinya kita lihat track record atau rekam jejak. Ya, jadi kita mesti trace back dulu. Dia waktu kecilnya Kenapa seperti dokter apa? fokus ke situ, Dok? Karena penyakit ini nggak mungkin serta-merta muncul begitu Ada saja. gitu. Pasti sudah ada rentetannya. Kita kan nggak mungkin dalam waktu sehari mau bunuh istri kita kan langsung, kalau orang yang normal kan mesti berpikir jauh dong. Ya. Iya. Kalau dia kan berarti mungkin sudah ada gejalin dari awal ya. Dan berniat membunuh istrinya. Ada triggernya gitu. Kalau gejala dari awal, kemudian ada triggernya. Kira-kira tapi kalau membacanya itu seperti apa? Nah begini, biasanya kan orang kalau mau melakukan sesuatu sudah berencana di dalam otaknya. Ya. Selain mungkin ada orang yang mau bunuh diri, suicidal thought-nya, atau mau membunuh orang. Sebetulnya sudah ada dalam benaknya. Cuman mungkin belum dilakukan. Nah satu saat rencana ini akan menjadi kenyataan setelah dia ada bayangan-bayangannya. Makanya kita harus meneliti dulu, apakah orang ini ada halusinasi misalnya, ada waham curiga yang berlebihan atau dikenal di masyarakat delusi ya, delusi curiga yang berlebihan, dan kita lihat apakah selama kehidupan perkawinannya ini banyak terjadi benturan, cekcok, dan apakah memang perilakunya Itu yang harus juga digali dan digali. Apakah sering bohong atau kalau marah sering melempar sesuatu misalnya, menyerang istrinya misalnya, dan kita mesti tahu semuanya nih. Dan kita harus runut satu persatu, dan ini sangat perlu penelitian, tidak hanya informasi dari pasien tapi keluarga terdekat dari dan keluarga juga. tetangga-tetangga juga. Seperti apa perilaku dia dalam paling tidak 5 tahun terakhir. Dokter.